itu, aku ingin memberikan sedikit informasi dulu. Di era globalisasi ini, yang dimana hampir semua kegiatan tergantung pada teknologi. Namun, tahukah kalian bahwa justru Indonesia kekurangan tenaga IT setiap tahunnya? Maka dari itu, di sini aku ingin mengajak kalian semua untuk sharing-sharing pengetahuan seputar pemrograman C. Ya, bukan berarti aku jago, bukan. Saya mohon kritik dan sarannya jika ada kesalahan pada informasi yang saya bawakan kelak. Oke, sebelum masuk ke pengodingan, kita bahas dulu apa itu pemrograman C. Oke, apa itu bahasa pemrograman C? Menurut Wikipedia, bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratory. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Hamdan Wadi 2025. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan kode program database soal ujian pilihan ganda seperti ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kode program yang berjudul database soal ujian pilihan ganda. Yang dibuat menggunakan bahasa program C atau pemrograman dasar bahasa C. Program ini merupakan aplikasi berbasis konsol yang berfungsi untuk menyimpan soal ujian, menampilkan bank soal, serta melakukan ujian pilihan ganda dengan perhitungan skor secara otomatis. Dan selanjutnya, untuk penjelasan dari ini dulu dari kepalanya. Nah, include SDWH ini digunakan untuk input dan output seperti printf, scanf, dan pengolahan file. Nah, terus include STDLibH ini digunakan untuk digunakan untuk fungsi standar bahasa C. Sedangkan include string H digunakan untuk pengolahan data atau string. Nah, ini adalah kita pakai library bahasa C. Nah, library ini sangat penting karena hampir seluruh proses input, output, dan file handling menggunakan fungsi dari library tersebut. Nah, selanjutnya ini nomor 5, struk soal. Struk ini digunakan untuk menyimpan satu soal ujian pilihan ganda. Di dalamnya terdapat ID seperti ini, integer ID. Soal, pertanyaan, 4 pilihan jawaban serta 1 kunci jawaban. Dengan menggunakan struk, data soal menjadi lebih terorganisir dan mudah disimpan ke dalam file maupun dibaca kembali saat ujian berlangsung. Terus selanjutnya void, deklarasi fungsi void. Deklarasi ini bertujuan agar fungsi-fungsi tersebut dapat dipanggil dalam fungsi main. Fungsi ini merupakan
user definite function sesuai dengan ketentuan proyek. Nah, terus fungsi main ini kelihatan ke? Nah, ini main, integer main. Fungsi main adalah pusat dari jalannya program. Variabel pilihan digunakan untuk menyimpan menu yang dipilih oleh pengguna. Menu utama ditampilkan menggunakan perulangan boil, sehingga menu akan terus muncul selama pengguna belum memilih keluar. Terus printf ini, input menu dibaca menggunakan scanf, kemudian diproses menggunakan percabangan switch case. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Terus fungsi tambah soal. Fungsi ini fungsi ini digunakan untuk menambahkan soal baru ke dalam bank soal. File dibuka di dalam mode open binary agar data baru tidak menghapus data lama. Pengguna kemudian diminta untuk mengisi soal. Diminta untuk mengisi ID soal, pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. Soal pertanyaan pilihan A, pilihan soal pilihan B, dan sampai kunci jawabannya. Terus semua data tersebut disimpan menggunakan private artinya satu data tersoal dituliskan ke dalam file. Jika proses berhasil, program menampilkan pesan bahwa soal berhasil disimpan. Selanjutnya fungsi tampilkan soal. Nah, ini dia. Tadi di sini. Terus lanjut fungsi tampilkan soal ini. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh soal yang tersimpan di bank soal. File dibuka dalam mode baca RB. Kemudian digunakan perulangan. Apa ini? Seperti while ini while spread dan soal seterus soal satu file. Nah, ini. Perulangan ini akan berjalan selama masih soal di dalam file, masih soal data. Oke. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi mulai ujian. Nah, ini dia. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan proses ujian. Program membaca soal dari file satu persatu, kemudian menampilkannya ke layar. Pengguna diminta memasukkan jawaban berupa A, B, C, D seperti ini. Nah, ini dia. A, B, C, D. Oke. Jawaban pengguna dibandingkan dengan kunci jawaban. Ini maksudnya dari if jawaban user soal. Jika jawaban benar, skor bertambah 1.
Jadi kalau salah berarti nambah 1. Setelah semua soal selesai, program ini menampilkan hasil akhir berupa jumlah skor dan total soal. Seperti ini. Kalau udah dijalankan seperti ini maksudnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini. Dari kita pilih untuk pertama kan untuk tambah soal, berarti kita pilih menu nomor 1 ini. Enter. Terus masukkan ID soal. Kita maksudnya ini adalah kita memasukkan berapa soal yang kita buat. Misal 1 dah. Enter. Masukkan pertanyaan. Kita masukkan pertanyaan, misal itu apa ya, 2 tambah 1 tambah 2 dah. Berapa hasil? Enter. Nah, pilihannya ini maksudnya adalah kita memilih jawabannya. Misal kita tulis 4. Terus jawaban B itu kita pilih berapa maunya, kita tulis 2 aja. Terus C 5, D 7. Nah, selanjutnya terus enter lagi. Nah, jawaban benar maksudnya ini adalah kita pilih jawaban yang benar. 2 tambah 2 berapa hasilnya? Berarti 4. Kita tulis A, berarti enter. Nah, terus setelah keluar menu begini, berarti soal kita udah berhasil disimpan. Terus kita lanjut langsung untuk mulai ujian. Kita pilih nomor 3, enter. Jadi kita mulai langsung ujian. Kenapa dia keluar kayak gini? Karena pas saya menjalankan dari hasil program ini, saya untuk mencoba-cobanya, makanya dia keluar ini. Udah berapa kali kita nyoba, makanya dia keluar. Coba kita pertama menjalankannya, pasti dia keluar cuma 1, pasti ini keluarnya 9, karena saya mencobanya ini dengan 9 kali atau 7 kali, nggak tahu kan, makanya dia keluarnya. Nah, terus jadi pertanyaannya itu 200, nggak tahu maksud saya nih soalnya, karena kemarin itu saya cuman iseng-iseng aja membuat ini, soalnya belum ngerti. Jadi saya juga belum ngerti kemarin, jadi pas ini lumayan dah ngerti. Kita tulis aja dah, nggak ngerti soalnya. Terus kita enter lagi. Terus lanjut, berapa hasil dari 5 plus 8? Jawabannya adalah 13, berarti A. Lanjut, 15 plus 12 berapa? 27. A. 10 kurang 8 berarti 2, jawabannya C. Berapa hasil dari penjumlahan ini? 12 tambah 6 berarti jawabannya adalah 18, berarti A. Enter. 1 tambah 2 berapa hasilnya? Berarti 3, A. Berapa hasil dari 23 plus 4? Berarti 27, berarti A. Enter. 1 tambah 1 2, A. Berapa hasil dari 1 kurang 2? Ya, 1. 2 tambah 2, nah ini yang kita buat tadi. 2 plus 2 berapa hasilnya? Berarti 4, jawabannya adalah A. Kita enter lagi. Jadi skor, jadi kalau udah habis soalnya, maka dia akan keluar hasil benar atau salah kita ini. Misalnya kayak gini, skor Anda 9 dari 10 soal, karena
soal pertama itu kita salah, jadi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita pilih nomor 2 untuk menampilkan bank soal yang kita udah jawab maksudnya. Sementara, nah dia akan keluar kayak ini jawabannya. Jadi, oke, terus kita keluar nomor 4. Nah, dia akan keluar kayak gini. Oke, jadi secara keseluruhan kode program ini telah menerapkan konsep dasar pemrograman C seperti struktur data, percabangan, perulangan, fungsi, buatan sendiri, serta file handling. Program ini berjalan sesuai tujuan, yaitu sebagai database soal ujian pilihan ganda yang sederhana namun fungsional. Jadi mungkin hanya ini yang saya jelaskan. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya tidak lagi belajar. Oke, sekian dari dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.